Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama tentang sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ini merupakan hal yang sangat penting sekali pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah agar kita dapat memahami bagaimana sih asal muasal hadis itu muncul. Baik, di sini sudah ada sebuah makalah dari KPI 2 semester 1. Hal pertama yang kita lihat pada makalah ini adalah referensi atau sumber. Namun sayangnya ketika saya melihat referensinya tidak ada sama sekali. Ini menjadi tanda tanya yang sangat besar karena dalam penulisan karya ilmiah wajib menyertakan sumber. Jika tidak ada sumber, bagaimana mungkin tulisan yang ada ini mampu dipertanggungjawabkan? Maka untuk pemakalah agar merevisi makalah ini nanti menambahi sumber-sumber yang ada pada makalah ini. Kita lihat pada cover. Pada cover di sini tidak ada kesalahan. Kemudian daftar isi yang ada warna kuning di sini harusnya dengan transliterasi Khulafa Rasyidin. Khulafa karena A-nya panjang maka harus ada garis di atasnya. Rasyidin, A-nya juga panjang. Kemudian Shin menggunakan SY jika transliterasi Kementerian Agama tahun 87 atau menggunakan H jika transliterasi internasional. Rasyidin, I-nya panjang, maka harus ada garis di atas. Begitu pula dengan kata tabi'in. Tabi'in, tanya itu panjang, kemudian menggunakan ain. Ain itu koma atasnya terbalik seperti ini, dan I garis menunjukkan dibaca panjang. Kemudian pada kesimpulan dan saran ini spasinya berubah menjadi 1, sedangkan seharusnya 1,5. Nah, jadi terlihat sekali jika pada pembahasan ini 1,5, sedangkan pada daftar isi penutup ini 1. Lanjut ke kata pengantar. Pada kata pengantar ini ada sedikit perbaikan. Seharusnya kata pengantar ini di halaman baru. Nah, seperti ini. Ada sebagian kata yang perlu diperbaiki, yaitu kehadirat Allah digabung. Kemudian atau kita cek dulu di KBBI apakah kehadirat itu digabung atau dipisah untuk memastikan kebenarannya. Jadi apabila ada hal yang masih bingung, langsung dicek ke KBBI. Oh, tidak ditemukan kehadirat, berarti oke, dapat dibenarkan ke-nya ini dipisah. Baik, ini saya hilangkan warna kuningnya. Tapi ini kecil. Selanjutnya pada pendahuluan. Pada pendahuluan berisi latar belakang, tidak perlu ditulis miring paragraf sebanyak ini. Kemudian ada banyak sekali kesalahan yang ditemukan pada makalah ini.
yaitu penulisan tanda baca, tepatnya koma. Setelah koma itu spasi. Ini juga ada yang harus di spasi. Ini juga harusnya spasi yang warna kuning ini. Ini juga harusnya spasi. Jadi ini spasi, ini spasi, ini spasi, spasi, setelah titik spasi, setelah titik spasi, setelah titik spasi. Jadi banyak yang harus diperbaiki. Kemudian daftar isi. Daftar isi ini bukan di body, tapi pada footer. Ini saya tidak tahu kenapa harus tuliskan di sini. Apakah penulis copy paste dari makalah yang lain? Semoga saja tidak. Saya husnudon tidak copy paste atau tidak plagiat. Maka ketika menuliskan footnote harus ditaruh di footer. Caranya bagaimana? Jika manual dengan ini insert footnote. Nah, seperti itu. Baru tuliskan footnote di sini. Atau menggunakan Zotero dan Mendeley pada aplikasi yang sudah saya share tutorialnya. Dapat dilihat di situ. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan. Secara pertama kali munculnya hadis di awal masa Rasulullah ini bukan rumusan masalah, tapi rumusan masalah itu berupa pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana secara pertama kali munculnya hadis di awal masa Rasulullah? Bagaimana perkembangan hadis dari masa ke masa? Harusnya seperti itu pertanyaan. Jadi ini harus dikasih tanda tanya. Tujuan dari penelitian ini saya silang karena harusnya tujuan itu menjawab dari rumusan masalah. Jika rumusan masalah ada 3, maka tujuan juga ada 3. Jika rumusan masalah bagaimana secara pertama kali munculnya hadis di awal masa Rasulullah, maka jawabannya adalah mengetahui. Tujuannya di sini mengetahui atau memahami bagaimana munculnya hadis di awal masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan nomor 2 dan nomor 3. Kemudian pada pembahasan kita lihat harusnya dia di halaman baru. Nah, seperti ini, halaman baru. Tidak nyampur. Halaman di sini juga nggak ada, harusnya ada halaman berapa. Pada pembahasan periode pertama perkembangan hadis pada masa Rasulullah, banyak sekali transliterasi yang harus diperbaiki. Ini harusnya transliterasi. Ini juga nabi N-nya pisah dari AB. Meskipun banyak sekali kekurangan pada penulisan ini, tapi itu menunjukkan bahwa dia benar-benar menulis. Jadi masih saya apresiasi. Kemudian pada halaman selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditulisnya hadis secara resmi pada masa Nabi bukan berarti para sahabat tidak ada yang menulis hadis, karena faktanya pada zaman Rasulullah ada sebagian sahabat yang menulis hadis. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As. Ini adalah anaknya Amr bin As, termasuk sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Ali bin Abi Thalib ini juga menulis hadis tentang hukum diat, hukum keluarga. Anas bin Malik ini juga menulis hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada masa Rasulullah memang ada sebuah hadis yang menjelaskan la taktubu anni, janganlah kalian menulis dariku. Maksudnya janganlah menulis hadis dariku.
Jadi larangan tersebut itu bersifat umum, tetapi ada pengecualian. Ada pengecualian bagi beberapa sahabat dibolehkan untuk menulis hadis. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik. Karena kenapa? Pertanyaan ini muncul jika pada zaman Rasulullah tidak ada penulisan hadis, maka hadis itu baru ditulis 200 tahun setelah Rasulullah. Jika hadis tulis 200 tahun setelah Rasulullah, apakah itu original? Apakah itu otentik? Jika tidak otentik, maka tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Padahal hadis itu sangat penting untuk sandaran hukum. Kita sholat, mulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya, itu tidak ada dalam Al-Quran. Jika hadis itu tidak otentik, jika hadis itu tidak original dari Rasulullah SAW dan baru ada 200 tahun setelah Rasulullah, maka berarti tata cara sholat tidak bisa dijadikan pegangan. Itu serangan orientalis kepada kaum muslimin. Maka kita harus meluruskan bahwa memang hadis larangan menulis apa yang Rasulullah ucapkan itu ada memang. Namun itu berlaku untuk sebagian. Sedangkan sebagian sahabat yang lain diperbolehkan Rasulullah untuk menulis hadis. Samping itu ada bukti, yaitu dakwah Rasulullah dengan mengirim surat-surat ke raja-raja. Hal tersebut menunjukkan zaman zaman Rasulullah itu sudah ada penulisan hadis. Karena surat itu ditulis dari lisan Rasulullah, kemudian ditulis oleh katib, yaitu sekretaris Rasulullah, ditulis pada surat, kemudian dikirimkan ke raja-raja. Jadi intinya ada penulisan hadis pada zaman Rasulullah. Kemudian periode perkembangan hadis pada masa sahabat. Di sini ini mungkin beda penulis. Saya lihat pada periode Rasulullah itu tulisannya ya mungkin ada sedikit kesalahan, tetapi paling tidak itu originalnya itu kelihatan. Sedangkan ini pada perkembangan hadis masa sahabat ini menjadi tanda tanya ini. Mungkin penulisnya beda karena ini ada beberapa orang dalam satu kelompok. Ini masa sahabat besar yang berlangsung harusnya nyambung. Kalau orang ngetik secara logika tidak mungkin terputus. Begitu pula pada masa sahabat besar ini tidak mungkin terputus. Begitu berkembang ini tidak mungkin terputus. Jadi malah menimbulkan persepsi bahwa makalah ini sebagian copy paste. Ini mungkin penulis pertama ini bagus, sedangkan penulis selanjutnya ini kurang layak karena cenderung copy paste. Wallahu alam, saya sebenarnya husnudzon kepada penulis, semoga saja itu tidak copy paste. Ini panjang sekali dan semuanya kejadiannya seperti itu, yaitu kata-katanya itu terputus semua. Jadi kesannya kurang serius. Baik, pada masa sahabat, baik itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib, semua sangat berhati-hati dalam periwayatan atau dalam mengajarkan hadis dan menerima hadis. Seperti kisah zaman Abu Bakar. Abu Bakar pernah tentang mirasul jaddah. Hak waris seorang nenek itu berapa? Kemudian sahabat Mughirah menjawab, 1/6 ya Amirul Mukminin. Kemudian Abu Bakar tidak serta-merta menerima ucapan dari Mughirah. Sampai akhirnya Abu Maslamah mengatakan, saya menjadi saksi apa yang dikatakan oleh Mughirah. Maka setelah mendengar hal tersebut, Abu Bakar baru menerima.
Jadi sahabat itu sangat berhati-hati dalam menerima hadis, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di sini ada yang berwarna kuning. Jadi seharusnya iyyakum kasratal hadisi wa man qala anni, ini jadi kebalik dari belakang. Kenapa? Penyebabnya kok bisa terbalik dari belakang? Jadi dalam menulis Arab kalian harus mengklik ini right to left, sehingga tulisannya itu iyyakum kasratal hadis wa man qala anni fala yaqulanna illa haqqan. Jadi pas. Jika left to right, maka hasilnya kacau atau hancur. Maka diklik right to left. Ini adalah sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Iyyakum wa kasratal hadis, janganlah dirimu dari banyak meriwayatkan hadis. Wa man qala anni, barang siapa yang berkata atas namaku, fala yaqulanna illa haqqan, maka janganlah dia mengatakan selain yang hak atau yang benar. Kemudian ini juga, ini copy paste sekali terlihat. Jadi mohon untuk kelompok setelahnya tidak mengulangi kesalahan ini. Dan kalau perlu pada tulisan ini bagian yang copy paste ini dihapus, kemudian diganti dengan tulisan yang original. Periwayatan lafzi, ini transliterasi juga salah. Apa itu periwayatan lafzi? Periwayatan lafzi itu periwayatan yang teksnya sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan periwayatan maknawi itu periwayatan hadis yang matannya atau lafalnya itu berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, tetapi substansinya, maknanya itu sama. Dan itu dibolehkan selama perawinya itu memenuhi syarat adl dobat, yaitu perangainya bagus, akhlaknya bagus, jujur, kemudian hafalannya juga bagus. Nah, terkadang kalau seorang perawi itu hafalannya kurang bagus, itu dia meriwayatkan dengan makna. Hasilnya apa? Karena tidak tamamud dhabat, tidak sempurna hafalannya, maka hadisnya tidak disebut sahih tetapi hasan. Meskipun hadis tersebut hasan, tetap dapat dijadikan hujjah selama perawinya itu akhlaknya bagus, kemudian jujur orangnya, tidak melakukan maksiat dan seterusnya. Periode masa tabi'in. Di sini ada sebagian hal yang perlu diperbaiki. Ini mungkin beda penulis lagi ini, karena tata penulisannya beda. Jika yang pertama tadi pada zaman Rasulullah itu bagus, rapi, spasinya 1,5. Sedangkan pada penulisan yang kedua masa sahabat ini hancur-hancuran. Sedangkan masa tabi'in ini spasinya 1, tidak 1,5, 1,0 spasinya. Kita cek berapa spasinya. 1,0. Jadi harus diganti menjadi 1,5. Ini mungkin beda penulis ya, karena masih mungkin pertama menulis, saya masih memberikan toleransi. Ini bertujuan supaya kalian bisa lebih bagus lagi dalam menulis, karena kalian masih semester 1, masih ada semester 2, 3 dan seterusnya untuk memperbaiki cara penulisan. Baik, pada masa tabi'in Islam sudah menyebar ke seluruh pelosok berbagai negara. Bahkan tahun 93 Hijriah Islam sudah sampai negara Spanyol. Ini yang saya beri warna kuning, ada sedikit kesalahan. Kemudian hal ini tanpa disadari telah mempengaruhi, merubah perkembangan hadis. Dari sisi negatif, maka muncul hadis-hadis palsu. Dari sisi positif, ada sebuah upaya menyelamatkan dari pemalsuan hadis. Jadi para ulama semakin berlomba-lomba untuk membuktikan otentisitas hadis, originalitas hadis. Ketika mendengar sebuah hadis dari seseorang, memastikan apakah dia mendengar dari gurunya, dan sanadnya tersambung sampai Rasulullah atau tidak.
Jika tersambung sampai Rasulullah dan semuanya perawinya bagus, maka diterima hadisnya. Nah, itulah hadis pada masa tabi'in. Terjadi pemalsuan hadis. Di sini ada disebutkan di makalah penulis, nanti ada pemalsuan hadis pada zaman Rasulullah SAW. Boleh kelompok 2 membedah itu, boleh nanti akan ada tema khusus pada pemalsuan hadis. Itu harus dijelaskan. Zaman Rasulullah sudah ada pemalsuan hadis, namun tidak banyak, hanya 1, 2, berapa gitu, tidak banyak. Kemudian beberapa ulama melakukan tindakan untuk pemberantasan terhadap hadis-hadis palsu. Di sini ada footnote dari Hasbi As-Siddiqi. Footnote-nya juga tidak ada di footer, tetapi di body makalah. Jadi ini perlu diperbaiki sekali dalam penulisan makalahnya. Kemudian di antara sahabat yang meriwayatkan banyak hadis, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Aisyah. Jadi yang paling banyak jumlah hadisnya adalah Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah selalu mulazamah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pusat pembelajaran hadis di Madinah, di Makkah, Basrah. Kemudian Basrah itu Irak, Iran kalau zaman sekarang. Syam itu Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, itu Syam. Kemudian Mesir ini ada Abdullah bin Amr bin As. Ini merupakan anaknya dari Amr bin As. Baik, penutup. Harusnya ini di halaman baru. Dan daftar pustaka tidak ada. Seharusnya penulis memperbaiki tulisannya dan melengkapi dengan sumber referensi yang terpercaya. Semoga sedikit penjelasan pemaparan tentang hadis pada periode sahabat, kemudian Rasulullah, sahabat, dan tabi'in ini bermanfaat bagi kita semua, dan bagi pemakalah masih ada kesempatan untuk merevisi makalahnya dan memperbaiki supaya lebih bagus lagi. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.